Oke, baik pendengar selamat pagi. Saya Roy Pesak, senang bisa hadir kembali dalam ruang dengar Anda dalam forum dialog kawan pagi pada hari ini. Dan untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah reklamasi pesisir pantai Manado. Dan kami sudah menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama, Ibu Teresia Pinkanua, Ketua Nelayan Kota Manado. Selamat pagi Ibu Teresia. Selamat pagi, Bung Roy Pesak. Selamat pagi, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Lasabuda, MSI, dosen program Dokter Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi, Manado. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Roy dan para pemirsa sekalian. Salam sehat. Kemudian Pak Agus Santoso Budiharso, selaku pemerhati lingkungan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi pendengar semuanya di seluruh Nusantara yang saya hormati. Dan kemudian yang narasumber yang terakhir, keempat, Bapak Freddy Mandagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Selamat pagi Pak Freddy. Ya, selamat pagi Bu Kroy, selamat pagi pemirsa di mana saja berada. Oke, baik pendengar, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa topik kita pada hari ini adalah reklamasi pesisir pantai Manado. Dan tentunya untuk melakukan suatu reklamasi perlu ada kajian-kajian dan juga harus didukung oleh izin-izin yang ada. Sehingga nantinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari dan berdampak kepada ekosistem dan juga masyarakat yang ada di sekitar reklamasi pantai ini dia. Nah untuk mengawalinya kita ke Bapak Freddy Mandagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado karena masyarakat tentunya bertanya-tanya terkait dengan izin untuk melaksanakan reklamasi. Apalagi ya terinformasi bahwa Sulawesi Utara sudah mempunyai Perda RT RW dan di situ untuk reklamasi itu sudah tidak lagi diperkenankan dan mungkin nanti bisa dijelaskan apakah seperti itu atau bagaimana. Silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih Bung Kroy. Terkait dengan pelaksanaan reklamasi, khususnya reklamasi pantai ya. Kan reklamasi kan ada macam-macam. Apapun itu namanya reklamasi tentunya dia merupakan kegiatan ya, kegiatan yang pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah di dalam ketentuan setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan itu dia wajib memiliki dokumen lingkungan. Ya, dokumen lingkungan sini ada secara aturan ada 3 bentuk, AMDAL, UKPL dan SPPL tergantung dari besaran usaha atau kegiatan tersebut. Nah apabila dia berdampak penting, dia wajib memiliki AMDAL. Ya. Nah untuk pelaksanaan reklamasi sendiri itu tentunya harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dokumen AMDAL itu merupakan bagian dari dokumen administrasi maupun teknis dan dilengkapi dengan dokumen lain tentunya terkait dengan boleh tidaknya dilakukan reklamasi pada suatu lokasi. Misalnya dokumen pendukung lain, pertama tentunya ada 2 hal di situ. Pertama, secara tata ruang bisa dilaksanakan, ya. Artinya menyangkut dengan kesesuaian tata ruang. Kemudian kedua, secara prinsip bisa dilakukan. Jadi 2 hal ini yang menjadi dasar dari dokumen lingkungan itu bisa dikeluarkan. Nah, kemudian di sini juga ada terkait dengan kewenangan pemberian izin lingkungan ya. Dari ketentuan breakdown dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja yang sudah penetapan Cipta Kerja itu. Di situ Undang-Undang 32-nya masih tetap digunakan ya untuk beberapa hal. Cuma ada beberapa yang dirubah. Tentunya kalau lokasi tersebut secara lingkungan layak dilaksanakan tentunya akan diberikan atau
terbitkan izin lingkungan. Kalau sekarang namanya persetujuan lingkungan. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Agus selaku pengamat lingkungan terkait dengan reklamasi yang terjadi di pesisir pantai Manado. Nah, bagaimana tanggapan Pak Agus Baik. Santoso Sudiarso? Baik Bung Roy, secara reklamasi ini kan pada dasarnya sebenarnya kita akan memperluas lahan, yang mana yang akan dipakai ini adalah sekarang yang akan diperluas adalah di bagian pantainya yang tentunya ada proses yang panjang. Tapi intinya adalah adanya penimbunan nantinya itu. Nah, penimbunan itu juga di dalam pesisir itu tentunya akan menimbulkan berbagai dampak-dampak. Ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Nah ini, sepanjang penimbunan itu berdampak positif lebih banyak, ya mungkin akan banyak manfaatnya. Tetapi sepanjang dampak itu negatifnya lebih banyak, maka dia akan banyak mudorotnya, kan itu istilahnya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Semua harus kita lakukan trade off. Bagaimana memperbanyak dampak positifnya dan bagaimana memitigasi atau meminimalkan dampak negatifnya pada suatu kawasan itu. Oke, bagus. Kalau Pak Agus melihat selaku pengamat lingkungan di Sulawesi Utara untuk reklamasi pesisir pantai ini yang terjadi di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara, ini dampak positif atau negatifnya yang paling banyak Pak dirasakan? Yang pertama sekarang ini yang saya lihat kalau kita belajar dari kawasan reklamasi yang sudah ada, katakanlah Megamas dan juga kawasan Mantos. Sekarang ini memang yang terjadi ada dampak positifnya banyak karena memang pembangunan ada. Tetapi juga ada sedikit yang kadang-kadang tidak diperhatikan, yaitu masalah pembuangan. Pembuangan pernah terjadi dulu di kawasan itu ada baunya, bukan ada berbau menyengat waktu itu. Nah, mungkin dari dinas lingkungan hidup sudah memperbaiki. Waktu itu pernah terjadi. Nah, ini cepat tertangani. Nah, ini seperti ini. Jadi yang sekarang ini mungkin kita rasakan. Yang pertama ya kawasan reklamasi yang ada pun sekarang ini belum semuanya dimanfaatkan tapi belum optimal. Masih ada toko-toko ataupun mal-mal ataupun masih kurang dipakai juga. Contohnya ada juga yang di kawasan sebelahnya Mantos itu ada mal yang nggak dipakai itu juga. Nah, ini juga perlu dimanfaatkan. Perlu bagaimana nanti penanganannya itu supaya tidak terjadi mubazir. Udah banyak tapi kemanfaatannya tidak ada. Ini yang perlu di-push sebenarnya. Jadi kalau saya lihat kemanfaatan yang ada yang manfaat dan juga masih ada juga yang belum bermanfaat. Ini yang terjadi. Ya. Oke, kita ke Pak Ridwan, laku akademisi terkait dengan reklamasi yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya di pesisir pantai Manado ini, Pak. Iya, mungkin saya sebelum menjelaskan hal yang lebih spesifik, ada yang prinsip yang perlu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan reklamasi ini kan di wilayah pesisir. Nah, secara wilayah yang disebut dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara darat dan laut. Ke arah laut masih dipengaruhi oleh daratan dan ke arah darat masih dipengaruhi oleh laut. Nah, secara kuantitatif kalau ke arah laut itu sepanjang 12 mil. Kemudian ke arah darat itu adalah wilayah kecamatan. Nah, ada hal juga yang harus kita ketahui bersama bahwa wilayah pesisir ini ada 4 fungsi, Pak. Yang pertama adalah sebagai penyedia sumber daya alam. Jadi wilayah pesisir ini bisa menyediakan ikan, krustase, kemudian ada mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kemudian juga wilayah pesisir ini berfungsi sebagai penyedia jasa pendukung kehidupan. Contoh misalnya begini, mangrove itu
selain berfungsi sebagai tempat ikan bertelur, juga sebagai penahan ombak dan pencegah abrasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyedia jasa kenyamanan. Contoh umpamanya, mangrove itu ternyata berfungsi sebagai penyerap karbon untuk meminimasi dampak climate change ini. Dan yang terakhir ini penerima limbah. Nah, dari 4 fungsi ini maka mulai tahun 2007 tepatnya pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, di mana di dalam undang-undang ini juga diatur tentang reklamasi wilayah pesisir, di mana reklamasi itu substansinya adalah untuk meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi. Sehingga untuk apakah reklamasi ini bisa dijalankan atau tidak, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya contoh nelayan atau masyarakat yang terindikasi akan terkena dampak, misalnya banjir rob dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Dan yang terakhir, ini adalah yang juga penting, adalah persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. Ini juga hal yang substansi yang diatur di dalam undang-undang ini. Yang kemudian undang-undang ini telah diperbaharui dengan Undang-Undang 1 tahun 2014. Nah, secara spesifik kalau kita lihat posisi Manado ini, itu sudah ada Perda 1 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya, Prof. Sulu. Tetapi ada aturan yang menjelaskan di sini bahwa reklamasi itu tidak bisa dilakukan apabila itu adalah kawasan alur laut dan kawasan konservasi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di depan kita ini ada yang disebut dengan Taman Nasional Bunaken yang merupakan salah satu kawasan konservasi. Dan yang kedua, kalau kita lihat yang dimaksud dengan alur laut ini adalah tentang alur pelayaran, pipa kabel laut, dan migrasi biota laut. Nah, mengenai alur pelayaran, kalau kita lihat di dalam peta ini kan di Teluk Manado ini ada 2, ada pelabuhan Manado dan adalah pelabuhan perikanan ya, Tumumpa. Kemudian mengenai migrasi biota laut ini, kita mungkin kenal di perairan Manado dan sekitarnya sampai di Bunaken itu yang dikenal dengan ikan Napoleon yang merupakan ikan yang dilindungi. Mungkin dulu pernah kita temukan juga di sini ada ikan silakan, ya. Nah, ini hal-hal yang di dalam aturan itu harus kita lindungi. Nah, apakah di dalam kan dibilang bahwa reklamasi ini sudah punya AMDAL. Apakah di dalam AMDAL itu sudah termuat hal-hal yang menjadi aturan yang perlu kita sepakati bahwa kalau hal-hal ini sudah di breakdown, kemudian kita berkesimpulan bahwa manfaatnya lebih besar daripada biaya eksternalitas, nah itu berarti go. Tetapi kalau kita belum, nah ini perlu kita pertanyakan kembali. Kemudian berikutnya bahwa wilayah pesisir ini, khususnya wilayah pantai itu adalah open access. Jadi itu yang yang berkepentingan di situ adalah berbagai orang, berbagai sektor. Nah, tentu untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya private ini harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholder.
Kemudian mungkin yang terakhir, apakah makanya saya mau cek apakah di Manado dan Provinsi Sulut ini sudah punya enggak ini? Kita punya Perpres 51 tahun 2016 tentang sepadan pantai. Di mana dalam aturan ini dikatakan bahwa dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat itu harus dibebaskan dari semua aktivitas. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya wilayah pesisir termasuk kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Terima kasih buat Terima kasih. Pak Ridwan. Kita sekarang ke Ibu Teresia Pingkanua selaku Ketua Nelayan Kota Manado. Nah ini dampak yang dirasakan oleh nelayan, apakah dampak yang memang benar-benar untuk meningkatkan perekonomian dari nelayan ataukah ada dampak-dampak lain dengan adanya reklamasi ini? Maksudnya dampak positifnya atau negatifnya yang lebih dirasakan oleh nelayan dengan adanya reklamasi? Ya, terima kasih Bung Roy untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya mewakili Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC Manado untuk tanggapan mengenai reklamasi pesisir pantai di Manado Utara ini. Kami selaku perwakilan dari para nelayan ini melihat bahwa keadaan yang ada sekarang saja sudah begitu memprihatinkan, di mana para nelayan ini sampai saat ini juga belum merasakan dampak yang positif dari kebijakan dan pembangunan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Bisa dibayangkan apabila lahan pencarian mereka ini digusur lagi, maka yang akan terjadi tentu saja ada satu mata rantai juga yang akan menjadi rusak oleh karenanya. Seperti apabila para nelayan ini yang kehidupan mereka juga notabene begitu susah karena mereka juga mata pencarian mereka itu tergantung dari cuaca, tergantung dari alam. Apabila cuacanya jelek, mereka tidak bisa melaut, sehingga kebutuhan mereka tentu saja menjadi jauh berkurang untuk bisa terpenuhi. Jadi para nelayan ini berharap agar supaya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemangku jabatan, juga wakil-wakil rakyat mereka, agar supaya bisa pro kepada mereka. Dampak yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai ini bisa saja membunuh mata pencarian mereka. Apabila mereka harus mencari ikan yang jauh, lebih jauh lagi ke laut itu, tentu saja itu akan menimbulkan juga ekstra pekerjaan yang berat buat mereka. Karena ikan-ikan ini ada juga yang bisa dikatakan akan punah, ada juga yang mereka harus cari lebih jauh lagi, ke laut yang lebih jauh lagi. Pesisir pantai ini beserta isinya biota lautnya itu yang juga terdapat ikan-ikan di mana yang menjadi sumber kehidupan mereka, mata pencarian mereka. Ini kehidupan biota laut ini bergantung juga dari karang-karang yang ada di situ. Dan kebetulan di situ terdapat banyak karang, makanya namanya karang ria. Selain untuk juga kehidupan ikan-ikan, itu juga berdampak bagi UMKM dan juga para pariwisata baik lokal maupun nasional yang menikmati pantai tersebut. Nah, jadi apabila karang-karang ini sudah dimusnahkan dengan penimbunan ini, tentu saja rumah dari biota ikan-ikan ini
akan hancur bersamanya. Ikan-ikan ini perlu rumah, perlu tempat untuk mereka bertelur, untuk mereka, ya namanya juga itu adalah ekosistem dari mereka. Oke, Bu Pinkan, apakah nelayan-nelayan tradisional khususnya yang ada di Kota Manado ini, itu sekarang wilayah pencariannya apakah untuk melaut, untuk mencari ikan itu sudah sampai di mana semua? Apakah hanya seputaran perairan Sulawesi Utara ataukah mungkin sudah harus mencari ikan di luar wilayah Sulawesi Utara? Jadi para nelayan ini kan ada terbagi dua, nelayan tradisional dan nelayan yang sudah modern. Nelayan tradisional itu mereka alat untuk mencari ikan cuman perahu sederhana dan juga mesin sederhana dengan mesin ketingting, atau juga masih ada yang pakai panggayung lagi. Jadi untuk kelompok nelayan yang tradisional tentu saja mereka melaut cuma di seputaran ini pantai Manado ini. Seperti itu, makanya kalau malam-malam orang lihat itu banyak lampu-lampu di laut, nah dorang itu, dorang pekerjaan pagi sore, malam mencari tuh ikan, pagi-pagi dorang bongkar muat, tentu di seputaran dorang ke rumah yang ada pantai. Nah di situ siklus kehidupan mereka. Nah kalau itu pantai sudah ditimbun, terus di mana dorang petambatan perahu lagi? Apakah dorang mesti tambatkan jauh-jauh berapa kilometer di kanan atau kiri? Kemudian bagaimana dorang mau bawa itu ikan-ikan? Apa dorang harus dola grab ke atau gokar atau Berarti gosen? untuk kan seperti yang ada reklamasi yang sebelumnya, ada tambatan perahu untuk nelayan tradisional. Nah, apakah untuk reklamasi yang lain nelayan kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk penambatan perahu mereka? Ya, secara kasat mata aja kita bisa melihat bahwa tambatan perahu yang ada sekarang ini tidak memadai, dan apa yang sudah dijanjikan oleh pengembang itu pun tidak sesuai dengan pembicaraan dan harapan mereka. Kebanyakan nelayan itu dulunya berada di seputaran Mantos ya di sana. Terus mereka sekarang sudah tergusur juga, ada yang pindah ke Malalayang, ada yang pindah ke Tuminting. Nah, kalau yang ada di daerah Tumumpa Karangria ini lagi digusur, nah jadi ini pembangunan ini bisa menimbulkan hilangnya jati diri Kota Manado ini, di mana Kota Manado ini dikenal sebagai kota pesisir, dan juga kita sangat terkenal dengan ikan-ikannya yang enak, lezat, sudah menjadi way of living kita untuk makan ikan-ikan ini. Kalau ketersediaan ikan-ikan ini bisa terganggu, dengan sendirinya para UMKM yang berprofesi sebagai penjual kuliner yang sederhana, rumah makan ini juga bisa terganggu apabila biaya produksinya bisa melonjak seperti itu. Oke, kalau Ibu selaku Ketua Himpunan Nelayan, Nelayan Indonesia Kota Manado. Nah ini intinya apakah dampak yang dirasakan ini yang positif atau negatif bagi nelayan dengan adanya reklamasi? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya dampak dari pembangunan ini, di mana pantai-pantai ini ditimbun, direklamasi, itu kebanyakan merugikan bagi para nelayan. Dan di estimate bahwa pembangunan yang mencakup 90 hektar ini benar-benar akan menjadi satu musibah buat mereka, sehingga mereka juga sudah menandatangani petisi, sudah ya hampir ribuan nelayan yang menolak reklamasi ini, karena reklamasi ini sangat tidak masuk di akal untuk dilaksanakan. Izin-izinnya tidak jelas juga, tidak ada keterlibatan masyarakat seperti yang disampaikan tadi dalam perencanaan pembangunan ini, tidak ada dialog.
dan mungkin solusi apa yang akan dilakukan nanti. Oke, Ibu Pinkan, untuk kita akan break sebentar, kita akan dengarkan satu ini dan nantinya akan kita bahas terkait dengan masalah perizinan untuk reklamasi pantai yang ada di pesisir Kota Manado. Iya, pendengar, masih di puncak RRI Tikala. Saya Roy Pesak dengan keempat narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama Ibu Teresia Pinkanua, Ketua Himpunan Nelayan Kota Manado. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Ridwan Lasabuda MSI, selaku dosen program Doktor Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Dan juga Bapak Agus Santoso Budiharso selaku pemerhati lingkungan, dan kemudian yang keempat Bapak Freddy Managi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dan pendengar, seperti yang telah Anda dengarkan tadi dari penyampaian dari keempat narasumber kita bahwa ada dampak positif dan negatifnya dalam reklamasi pesisir pantai, nah khususnya di pesisir pantai Kota Manado. Dan bahkan pihak nelayan pun merasa dirugikan oleh adanya reklamasi, padahal untuk reklamasi pesisir pantai ini tentunya untuk dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar reklamasi, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan yang ada. Dan tentunya reklamasi ini juga perlu ada didukung dengan segala bentuk izin untuk bisa beroperasi. Dan sebelum kita ke pertanyaan terkait dengan masalah-masalah izin yang ada untuk pembuatan reklamasi di pesisir pantai Manado, kita akan memberikan kesempatan dulu kepada 3 pendengar RRI yang ingin bergabung untuk memberikan aspirasi, masukan atau kritikan kepada maksud saya keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, kita menerima penelpon dulu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? De Elik di Manado. Silakan Pak Elik. Nah, selamat pagi. Terutama kita mau aspirasi yang Ibu sebagai ketua nelayan. Bu, kalau menurut kita Ibu harus dipertahankan. Daerah Sario, Bu. Waktu reklamasi pantai di daerah Sario itu, mana tujuan janji pemerintah? Bilang ada lahan parkir perahu. Tidak ada. Bahkan orang timbul reklamasi pantai, orang daerah Sario, ujang banjir, air lewat ban oto. Ya, apalagi kalau mau tambung tuh di Tuminting sana, mau tenggelam tuh Tuminting. Betul. Sedangkan belum jadi reklamasi pantai, belum tambung. Coba kita pernah dengar kan, daerah Tuminting sana tuh banjir dapat aku. Seperti itu. Kalau memang pemerintah mau meluaskan ini kota, tempat coba dari daerah lapangan sana, bandara sana kasih perluas. Ini orang ini di daerah pesisir pantai, orang di bawah. Kota Manado itu di bawah. Contoh, ring road muncul, dorang pangkas semua tuh pompong sana, air turun ke Manado kalau hujan. Bagaimana orang di daerah Sario itu? Pengalaman ya? Akhirnya pemerintah sendiri kan bikin siksa tuh nelayan-nelayan. Mata pencarian mereka mati. Begitu juga apalagi mereka masih pantai mau tamu itu di Kuliting sana. Itu UKM semua tuh orang bajual mati habis. Dorang usaha. Jadi menurut saya kalau Ibu harus pertahankan. Coba kita lihat, Bu. Coba Ibu tahu tuh di Mega Mall itu, di Marina Plaza. Di belakang itu so jadi utang. Dosa tak ada tambung teh jadi utang. Bahkan orang-orang di tempat bagadang. Banyak gedung-gedung kosong. Apa ini pemerintah pelangkas bikin reklamasi pantai untuk gedungnya dipakai? Seperti itu. Oke. Kira-kira terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Elik dari Manado. Ya, mungkin di belakang Pak Elik sudah ada yang ingin bergabung. Kami memberikan lagi 2 kesempatan buat 2 pendengar untuk bisa berinteraksi langsung dengan 4 narasumber kita. Halo. Halo, selamat pagi, shalom. Shalom, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yoriko. Bapak Yoriko di mana, Pak? Di Telat, Tondano Telat. Silakan Pak Yoriko. Oke, selamat pagi para narasumber. Sebetulnya ini reklamasi ini baik
bagi yang di pinggir kota. Menguntungkan. Cuma kita harus memfasilitasi. Seperti di luar negeri sana, tidak ada komplain karena memfasilitasi masyarakat. Tidak merugikan masyarakat. Nah, jadi ditata sedemikian mungkin, karena ini adalah peningkatan digital di dunia ini, termasuk di Indonesia, untuk kita menata di kota kita. Karena ini pantai ini luas. Pantai ini bukan cuma di sekitar itu, cuma masyarakat itu ditata. Karena saya pengalaman pergi di 10 negara. Jadi saya tahu persis bagaimana penataan pantai itu, atau reklamasi itu tidak merugikan bagi masyarakat. Ditata supaya jangan sampai menjadi kendala banjir. Itu jadi terutama visitor atau investasi yang ada di sini, izinnya juga harus valid supaya tidak ada permainan di belakangnya, supaya itu berjalan dengan baik, dengan aman, tidak ada gesekan-gesekan, supaya itu meningkatkan di kota kita juga. Ya, karena yang paling penting di kota sana, laut kita luas. Ini baik bagi generasi akan datang kalau reklamasi itu. Cuma masyarakat lain memang apa yang mereka opini mereka, karena tidak ada perhatian atau tidak ada balance di situ. Kita tidak ada peningkatan soal pertahanan banjir. Karena kebanyakan hujan tinggi, apapun itu, kalau hujan tinggi, kita renase kita, apapun itu, kita harus perbaiki di kota-kota. Karena kota ini, Manado ini adalah satu tempat dari seluruh kabupaten. Baik di pegunungan-pegunungan, dia akan ke kota. Jadi mohon ditata baik-baik. Tidak apa-apa, bagus ini Ibu. Cuma ditata lebih baik lagi. Dan tidak merugikan siapapun. Oke. Itu ya, kalau kita dari pemerintah juga ambil alih itu dengan undang-undang yang dibuat dengan valid. Supaya tidak merugikan siapapun. Oke. Ini penting, ini bagus. Saya di Vietnam dulu, saya di mana, di Thailand, di mana saya pergi akan di Cina sana, di mana itu paling bagus reklamasi yang ada di pantai, di kota-kota. Oke. Kenapa? Karena itu menguntungkan bagi daerah, income-nya daerah. Dan di masyarakat yang ada di sekitar itu, bisa juga dia menjalankan aktivitasnya, dia di rumah ibu-ibu, dia bisa jualan. Karena begitu banyak visitor yang datang dengan keamanan, kenyamanan bagi daerah kita juga. Oke. Itu yang paling terpenting juga, keamanan. Oke, Itu terima saya kasih, sampaikan Pak. narasumber, lanjutkan ini, Pak, yang penting valid. Undang-undangnya ada, tidak merugikan siapapun. Bagus ini. Tapi harus ditata. Terima kasih, itu saja Oke. saya sampaikan. Selamat pagi dan shalom. Oke, terima kasih buat Pak Yuriko di Telap, dan kita menunggu penelpon yang terakhir di belakang Pak Yuriko. Halo, Oh, selamat pagi Forum Kawanua. selamat pagi dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sartono. Bapak Sartono, silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi Indonesia, khususnya Manado. Berbicara reklamasi pantai ini sudah lama diangkat ini. Yang apa yang semua yang dibicarakan tadi oleh narasumber kita, Ibu Bapak yang berkompeten ini, yang terlibat dari permasalahan ini dari dulu. Ini dapat kunci kesimpulannya, karena semua untuk mengingat waktu juga ini, kesimpulannya yang pengolahan ini kan cuma nelayan. Karena ini semua sudah terjadi. Bahkan lain sudah bengkalai di Melukol. Gedung-gedung buang percuma tuh ekonomi. Jadi ini kan semua ujung-ujungnya membangkitkan satu ekonomi daerah. Namun kalau ada yang terbengkalai kan itu merugikan. Itu satu. Yang kedua yang saya minta, karena ini melibatkan nelayan, dan itu mensejahterakan kehidupan mereka dari dulu. Kalau buat saya, bikin jodoh petampa. Ini cuma masukannya. Bikin jodoh petampa nelayan supaya orang ini nggak repot. Apa yang dikatakan oleh narasumber kita Ibu tadi, setengah mati kalau orang mau transportasi, keluar dari dompet, berapa dari dompet pendapatan di situ cuma untuk makan. Nah, jadi cari tempat yang memang khusus untuk nelayan internasional, dan supaya itu orang bisa terjangkau dengan dompet kehidupan, lebih kesejahteraan dompet kehidupan dan keluarga. Itu saya, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih buat Pak Sartono. Oke, kita menanggapi ketiga penanya tadi, mungkin ke Ibu Pinkan, langsung saja menanggapi dari Pak Elik, dan juga dari Pak Sartono, terkait pemerintah untuk dapat memberikan tambatan untuk nelayan. Nah, itu mungkin menjadi aspirasi dan mungkin bisa dilanjutkan aspirasi dari nelayan di Kota Manado, Bu. Silakan.
menanggapi para penanya tadi barusan, yang pertama yang berbicara tentang kepentingan nelayan ya, bahwa seperti yang terjadi di Sario itu para nelayan rupanya sudah diberikan janji-janji surga di mana mereka akan tentu saja memberikan nilai plus untuk perekonomian mereka, tambatan perahu yang layak tentu saja dan bantuan lainnya, tapi para nelayan di sana hanya gigit jari. Ternyata apa yang mereka harapkan untuk bantuan dari pemerintah mereka tidak dapatkan. Nah, oleh karenanya saya sudah menyampaikan juga tadi bahwa ini harus ada satu feasibility study atau studi kelayakan yang komprehensif yang melibatkan semua stakeholder, terutama masyarakat ekonomi lemah ini, di mana bergantungan kehidupan mereka ini hanya dari pesisir pantai dan laut yang ada di depannya. Nah, saya juga akan tentu saja berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di sini, dalam hal ini pemerintah dan wakil-wakil rakyat, baik DPRD provinsi maupun perwakilan dari DPRD kota, untuk melihat keberadaan dari para nelayan ini, di mana kemajuan dari pembangunan Kota Manado belum dirasakan oleh para nelayan tradisional ini. Dan juga untuk penanya berikut ya, untuk Pak Yeriko dari Tondano yang menyatakan bahwa sebenarnya pembangunan ini reklamasi it's okay. Saya setuju, siapa yang juga tidak mau daerah kita maju dengan pembangunan yang memadai. Tapi tentu saja harus diperhatikan akan izin-izinnya. Tentu izin-izin ini keluar dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dengan baik. Ya, dalam tanda kutip tidak ada kong kali kong. Jadi untuk pembangunan ini intinya harus ada balancing antara alamnya dan ya para penghuni yang ada di situ yang sangat-sangat terlibat di situ, yaitu para nelayan, belum lagi para pelancong, belum lagi para masyarakat yang masih sampai detik ini bisa mendapatkan akses untuk berrekreasi di pantai ini. Saya sendiri juga beberapa kali punya tempat di daerah pesisir pantai, di tepi pantai. Jadi saya termasuk juga begitu memahami akan faedah dari pantai yang kita miliki ini. Sehingga ini sangat layak untuk diperhatikan. Para nelayan ini harus juga diperhitungkan agar mereka juga bisa meneruskan kehidupan mereka. Inilah inti dari balancing mungkin yang dikatakan oleh Pak Yeriko tadi, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian dari Pak Sartono, ya ini juga memang sudah menjadi pembicaraan yang ramai di publik bahwa dampak ekonomi yang ada, yang sudah dijanji-janjikan oleh developer itu, yang begitu signifikan, nyatanya apa yang terjadi sekarang, hasil dari reklamasi yang sudah ada, yang lebih kurang dari 90 hektar ini saja, tidak terasa seperti yang sudah dijanji-janjikan oleh developer ini. Mereka hanya membangun ruko-ruko yang sangat gampang untuk dijual dengan iming-iming pasti akan maju, tapi nyatanya banyak juga pembangunan yang terbengkalai. Apalagi ini akan dibangun oleh pengembang yang track recordnya itu buruk.
yang tidak ada dasar pengembang dan juga mungkin ya seperti backgroundnya mafia tanah begitu. Mohon maaf. Oke. Bu Pinkan, kita ke Pak Ridwan selaku akademisi terkait dengan apa yang menjadi penyampaian tadi terkait juga masalah perizinan. Nah, kalau ini kan harus ada feasibility study atau kajian ilmu terkait dengan reklamasi pantai ini. Apakah dari pihak akademisi dilibatkan dalam reklamasi pantai di Manado? Apalagi ini kan sekarang ada juga reklamasi pantai yang rencana bagian Sindulang Tumumpa sana. Iya, mungkin pasti ya. Dalam penyusunan AMDAL itu kan adalah mereka-mereka yang bersertifikasi. Pasti mungkin dari akademisi ada, tapi sifatnya personal, bukan kelembagaan ya. Nah, untuk menguji AMDAL ini mestinya itu mengundang sebanyak mungkin stakeholder. Tadi dibilang ada kelompok nelayan, LSM, DPR mungkin, kemudian para pengusaha dan lain-lain. Jadi semua yang berkepentingan terhadap perairan pesisir. Misalnya contoh gini, ada orang yang dia tiap minggu dia bisa berenang situ toh, bisa menikmati. Tapi dengan digus atau ditimbun itu, di reklamasi dia sudah ada tempat untuk berenang. Nah itu juga harus diunai. Bagaimana menurut Anda kalau ini dihilangkan? Nah jadi saya pikir untuk dia bisa atau tidak pelaksanaan reklamasi ini, selain mengikuti regulasi harus mengajak sebanyak mungkin stakeholder. Dan prinsipnya bahwa reklamasi itu ataupun aktivitas pembangunan harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan. Apa itu? Secara ekonomi harus untung. Baik dari pihak pengembang maupun tadi pihak nelayan dan lain-lain. Yang kedua, secara ekologi tidak merusak. Dan yang terakhir adalah secara sosial terjadi equity. Jangan ada gap. Nanti kalau ada terjadi pembangunan, ada orang makin kaya, ada yang makin miskin. Nah kondisi ini harus kita minimize. Pak Ridwan, Anda kan selain dosen ini mengenai terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Ya. Nah tentunya ya terlibat langsung lah dalam kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi terkait dengan reklamasi pantai atau pengelolaan wilayah pesisir. Nah apalagi kan terinformasi untuk reklamasi pantai di Manado khususnya yang bagian Tuminting, Sindulang, Tumumpa itu kan sudah berizin, punya izin AMDAL. Apa benar ya? Kan Anda juga mengatakan harus ada disosialisasikan kepada masyarakat dan termasuk juga ya stakeholder terkait. Kalau lihat di papan pengumuman itu kan sudah ada izin Pak ya, izin dari kementerian ya. Tentu izin kementerian itu bisa muncul apabila ada dokumen yang mendukungnya, misalnya dokumen AMDAL dan lain-lain. Nah tentu yang paling penting bisa enggak kita breakdown itu. Misalnya kita sorong ke belakang, orang mulai buka nih AMDAL. AMDAL ini benar-benar dilakukan sebagai mestinya atau dalam tanda petik AMDAL-AMDALan misalnya. Oh. Oke, jadi intinya bahwa Pak Ridwan selaku dosen di Kelautan dan Perikanan Sulawesi Unsrat ini tidak pernah dilibatkan. Padahal Anda lebih spesifik kepada pengelolaan wilayah pesisir kan untuk itu dia. Ya memang untuk kompetensi ini kan di Fakultas Perikanan ada banyak Pak. Dan reklamasi ini kan bukan hanya satu bidang ilmu ya. Dia harus terintegrasi kan, ada hidrooceanografi umpamanya, kemudian ekologi, kemudian teknik lingkungan, kemudian sosial ekonomi, hukum kelembagaan dan lain-lain. Nah ini maksudnya untuk menentukan apakah reklamasi ini go atau no go itu harus melibatkan semua kompetensi ilmu itu dan stakeholder. Jadi Anda melihat sampai izin dari reklamasi pesisir pantai Manado khususnya yang ada di Tumumpa sana ini memang tidak pernah melibatkan stakeholder terkait termasuk juga masyarakat untuk sosialisasinya. Tidak pernah. Kalau secara personal ya, saya ini belum, tapi mungkin ya yang lain mungkin ada Pak ya. Saya juga tidak akan berprasangka buruk.
Oh, oke. Oke, kita ke Pak Freddy dulu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan tadi Pak terkait dengan izin. Nah, tadi ada Pak Riton menyampaikan bahwa secara pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan kegiatan reklamasi pantai di Manado. Nah, untuk izin sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah sesuai mekanisme aturan yang ada atau bagaimana? Ya, terima kasih. Terkait dengan perizinan reklamasi yang ada saat ini, khususnya yang daerah Sindulang itu, tentunya seperti tadi disampaikan Pak Ridwan bahwa untuk melaksanakan reklamasi itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama ada aspek teknis lingkungan hidup dan sosial ekonominya. Nah tentunya keempat ini memiliki dokumen-dokumen pendukung itu. Salah satu kalau lingkungan hidup tentunya dia harus memiliki AMDAL. Nah pelaksanaan rencana pelaksanaan reklamasi ini tentunya telah terkonfirmasi memiliki dokumen AMDAL yang secara ketentuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentunya. Seperti saya kasih contoh, di tahap awal kan ada konsultasi publik gitu, dan melibatkan semua yang terdampak terhadap kegiatan ini. Tidak diakui. Entah siapa-siapa itu kan tentunya sesuai ketentuan tentunya telah dilakukan atau dilewati oleh yang melaksanakan studi AMDAL ini, ya kan, termasuk dengan ahli-ahli yang berkompeten atau terlibat langsung atau berhubungan dengan kegiatan reklamasi. Siapa aja? Memang untuk pelaksanaan studi AMDAL ini, saya lebih spesifik ke studi AMDAL-nya. Tentu di luar tadi saya katakan ada beberapa studi tentunya FS, termasuk studi secara teknis juga ada tentunya. Tapi secara lingkungan dia telah memiliki dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan, tentunya sudah diberikan persetujuan lingkungan untuk memperoleh izin pelaksanaan reklamasi yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan. Dan kalau untuk izin dari pemerintah provinsi sendiri Pak sudah ada? Sudah, dia karena memang kewenangan pesisir kan ada di provinsi. Kalau dulu sebelum berlaku Jadi Pak Gubernur yang Undang-Undang 32, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, itu ada sebagian menjadi kewenangan pemerintah kota 0 sampai 4 km. Tapi Undang-Undang terbaru 2014 ini menjadi wilayah pesisir menjadi kewenangan provinsi. Termasuk penilaian AMDAL-nya itu. Kalau ini informasi ini AMDAL tunggal, maksudnya apa ini AMDAL tunggal? Ya, AMDAL tunggal itu pengertiannya hanya ada satu kegiatan di situ. Kalau ada beberapa kegiatan melibatkan beberapa kementerian yang terkait, mungkin itu di AMDAL terpadu misalnya atau AMDAL kawasan gitu. Jadi ada 3 tipe AMDAL. Jadi ini AMDAL tunggal maksudnya cuma satu kegiatan, maksudnya kegiatan apa ini kalau reklamasi? Hanya reklamasi pantai dan pembangunan. Ini adalah merupakan kawasan, jadi harus ada izin reklamasi kawasan, bukan izin tunggal. Iya, jadi proses AMDAL ini memang sudah berjalan ya, Bu Ikan. Tinggal mungkin pelaksanaan reklamasinya itu yang harus akan jadi masih dilakukan. berproses. Ya, sementara berproses. Oh, termasuk belum ada. Sudah untuk AMDAL saya terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi sudah ada ya studinya. Tapi di daerah tidak mengakui. Artinya begini, secara ketentuan sudah dilakukan oleh pihak pengembang, pihak pemakarsa. Nah tentunya pemerintah kan dalam ini setiap investasi tentunya kita harus menyambut baik, tapi investasi yang tentunya sesuai dengan ketentuan, termasuk tidak merugikan lah dampak. Satu sisi juga setiap pembangunan itu tentunya pasti berdampak ya, dampak negatif dan positif.
Pada prinsipnya AMDAL itu bagaimana dia menekan atau mengeliminir sekecil mungkin dampak negatif yang timbul. Nggak mungkin tidak ada dampak negatif. Kemudian dampak positif tadi Pak Ridwan bilang itu kita maksimalkan gitu. Oke. Prinsipnya seperti itu. Makasih. Baik, pendengar dan juga kedua keempat narasumber, mengingat waktu hingga kita sampai di sini dulu untuk pembahasan dialog terkait dengan topik reklamasi pesisir pantai Manado. Saya Rui Pesak undur diri dari ruang dengar Anda. Bersatu